Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kembali tentang salah satu bagian dari kajian perdagangan internasional. Pada kali ini saya akan akan berbagi tentang devisa. Nah, ini outline-nya. Jadi ada 4 hal yang akan disajikan pada video kali ini. Pertama adalah pengertian devisa. Devisa itu apa? Kemudian fungsi devisa buat apa? Kemudian sumber devisa dari mana saja? Kemudian kegunaannya apa? Jadi ada 4 hal yang akan dikaji dalam video kali ini. Keempat hal ini ada dalam buku saya ini, terbitan Grafindo untuk yang kelas 11 atau yang nomor 2. Pembahasan pertama, kita mulai dari pengertian devisa. Devisa itu apa? Ya, pengertian devisa. Nah, di media tulis, media massa, kita pernah mungkin dapat informasi bahwa TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau dikenal juga dengan PMI sekarang, ya, pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia dikenal sebagai pahlawan devisa. Kenapa pekerja migran Indonesia disebut sebagai pahlawan devisa? Apa itu devisa sesungguhnya? Kemudian kalau ada ekspor barang, nah itu juga menghasilkan devisa. Apa sesungguhnya devisa itu? Kalau impor, nah justru ini akan mengurangi devisa. Jadi intinya apa itu pengertian devisa? Nah, devisa dapat diartikan sebagai semua valuta asing yang mempunyai daftar khusus resmi di Bank Sentral atau di Bank Indonesia. Ya, jadi semua valuta asing yang mempunyai daftar khusus resmi di Bank Sentral atau di Bank Indonesia. Nah, berikutnya ada juga yang memaknai devisa itu adalah alat pembayaran internasional, ya, berupa valuta asing atau bisa juga berupa emas. Nah, itu devisa. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu valuta asing? Valuta asing itu adalah semua mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara. Jadi mata uang asing misalkan dolar, ya, pound sterling, euro yang ada di Indonesia itu namanya falas atau valuta asing. Ya, itu yang dimaksud dengan devisa dan valuta asing. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi devisa. Apa sesungguhnya devisa itu fungsinya? Kenapa suatu negara mengumpulkan devisa? Sehingga kita mengenal ada yang disebut dengan cadangan devisa. Pertama, fungsi devisa itu adalah sebagai alat pembayaran internasional. Jadi ketika kita ingin mengimpor beras dari luar negeri, ingin mengimpor kendaraan, smartphone, laptop dari luar negeri, maka dibayarnya itu dengan valuta asing. Nah, valuta asing tadi yaitu salah satu bentuk devisa itu, ya, devisa yang tadi disampaikan dalam pengertian. Maka ketika ada transaksi internasional, alat tukarnya, alat pembayarannya adalah devisa ini. Sehingga otomatis kalau ada impor akan mengurangi devisa. Kalau ada ekspor akan menambah devisa. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Jadi kalau Indonesia pinjam ke Amerika, ke Cina, ya, ke Jepang, nah, cicilannya itu dibayar menggunakan devisa, ya, menggunakan devisa. Tidak mungkin menggunakan uang rupiah, pasti harus menggunakan devisa. Nah, pasti akan mengurangi devisa. Artinya semakin besar utang negara ke luar negeri, maka cicilannya itu akan menguras devisa karena dibayarnya dengan menggunakan devisa. Yang ketiga, sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara, ya. Jadi nilai tukar mata uang suatu negara, misalkan rupiah, ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar misalkan. Nah, itu kan berfluktuasi naik turun. Naik turunnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap luar negeri tergantung kepada persediaan, ya,
tergantung kepada persediaan palas, salah satu faktornya. Ya. Menguatnya palas, menguatnya mata uang asing, ya berarti melemahkan mata uang dalam negeri dan kebalikannya. Sehingga untuk mengatur stabilisasi mata uang suatu negara, maka diatur juga ketersediaan mata uang asing atau kesediaan devisa. Ya, itu sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Nah, yang melakukan pencatatan, yang berperan untuk mengatur stabilisasi nilai tukar di Indonesia adalah Bank Indonesia. Jadi yang berperan sebagai stabilisator mata uang itu Bank Indonesia kalau di Indonesia. Berikutnya, fungsi devisanya adalah sebagai alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negeri, seperti membiayai kedutaan. Di setiap negara besar, terutama Indonesia memiliki perwakilan. Ada kedutaan besar Indonesia di Malaysia, ada kedutaan besar Indonesia di Jerman. Perangkat-perangkat staf di situ, kedutaan besar di situ tentu kan ada aktivitas, ada kegiatan, ada juga penggajian. Nah, itu semua kan menggunakan devisa, ya, membiayai kedutaan itu. Misi budaya, misalkan Indonesia ingin mengenalkan tari jaipong di Jerman, di Italia, itu kan aktivitas orang kita ke luar negeri itu menggunakan devisa. Ya, kemudian hadiah, bantuan, dan lain-lain. Berikutnya terakhir, fungsi dari devisa itu adalah sebagai sumber pendanaan, sebagai sumber pendapatan negara. Ya, jadi kalau ada aktivitas tadi ekspor, misalkan saya ekspor ke Amerika, oleh Amerika kan dibayar dengan valuta asing. Nah, di Indonesia saya kan menggunakan rupiah, ya, dalam bertransaksi, otomatis valuta asing yang saya dapatkan dari aktivitas ekspor itu nanti akan masuk ke perbankan, oleh perbankan akan ditukar ke Bank Indonesia, dan cadangan devisa itu nanti terkumpulnya akan di Bank Indonesia. Nah, itu sebagai sumber pendapatan. Ya, itu fungsi dari devisa. Nah, berikutnya adalah kegunaan devisa. Apa itu kegunaan devisa? Ya. Yang pertama adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Jadi kalau Indonesia ingin melakukan impor dari negara luar, maka pembayarannya pasti menggunakan valuta asing. Di mana valuta asing itu tadi merupakan devisa tadi itu, ya. Dalam pengertian devisa tadi sudah disampaikan. Yang berikutnya membayar utang pokok serta bunga utang luar negeri. Jadi membayar utang ke luar negeri itu menggunakan valuta asing. Pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri. Jadi kalau ada pembiayaan aktivitas di luar negeri menggunakan valuta asing. Kemudian membiayai perwakilan di luar negeri, kedutaan, konsul, dan lain sebagainya. Kemudian membiayai atlet, misi budaya, studi banding, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas misi orang Indonesia yang melakukan aktivitas di luar negeri itu menggunakan valuta asing. Ya, valuta asing yang terdaftar resmi, dicatat di Bank Indonesia, yaitulah salah satu bagian dari devisa yang tadi dijelaskan. Nah, itu kegunaan devisa. Berikutnya, suatu negara itu mendapatkan devisa dari mana saja, ya, atau sumber devisa dari mana saja. Nah, sumber devisa itu pertama adalah dari kegiatan ekspor. Jadi kalau ada eksportir, negara pengusaha yang mengirim barang, menjual barang ke luar negeri, pasti akan menghasilkan devisa. Ya. Berikutnya sektor pariwisata. Banyaknya turis asing yang masuk ke Indonesia, misalkan ke Bali, ke NTB, pasti akan menambah devisa karena mereka membawa valuta asing dari negaranya, kemudian ditukarkan di Indonesia agar mereka bisa melakukan aktivitas pembelian, pembayaran di Indonesia. Maka semakin banyak turis asing yang masuk, ya, untuk berkunjung ke daerah wisata di Indonesia, akan menjadi sumber
devisa bagi negara. Berikutnya pinjaman luar negeri tentu ya, kalau Indonesia pinjam ke Jepang atau ke lembaga internasional IDB, ke Bank Dunia, ke World Bank ya, pasti akan diberikannya dalam bentuk valuta asing atau devisa itu tadi. Kemudian investasi asing, orang Korea, orang Cina yang mendirikan pabrik di Indonesia, mendirikan perusahaan di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, baik modal langsung ke sektor real, misalkan mendirikan pabrik, atau yang tidak langsung melalui pasar modal, misalkan yang mereka bertransaksinya menggunakan valuta asing. Kemudian PMI ya, PMI atau TKI. PMI itu pekerja migran Indonesia atau istilahnya dulu TKI. Mereka bekerja di luar negeri, tentu dibayarnya dengan valuta asing. Mereka kembali ke Indonesia, maka valuta asing itu akan ditukarkan ke bank. Oleh bank akan ditukarkan ke Bank Indonesia. Oleh Bank Indonesia dicatat disimpan sebagai cadangan devisa. Nah, berikutnya hadiah atau bantuan atau sumbangan luar negeri. Ketika negara asing atau lembaga internasional memberikan hadiah, memberikan bantuan, pasti memberikannya itu dalam bentuk valuta asing. Ya, dan valuta asing itu masuk menjadi devisa. Kemudian penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri. Kalau ada perusahaan atau negara memiliki saham di perusahaan luar negeri, ya, maka setiap tahun akan mendapatkan dividen. Ya, kalau dividen itu apa? Dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. Dibagikannya 1 tahun sekali setelah ada rapat umum pemegang saham. Laporan tahunan disampaikan dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, setelah itu dibagikan dividen kepada para pemilik saham. Ya, pasti dibagikannya dalam bentuk valuta asing kalau perusahaannya di luar negeri. Ya, saya menanamkan modal misalkan di perusahaan di luar negeri, pasti dividennya berupa valuta asing. Atau bunga. Saya punya saham di perusahaan asing, kemudian saya ikut trading. Ya, jual beli saham yang saya miliki itu. Nah, kalau jual beli nanti akan dapat capital gain. Capital gain. Semacam margin dari keuntungan jual beli saham. Ya. Atau juga bunga. Ya. Kita meminjamkan atau menanamkan keluar di perusahaan di luar negeri, nanti dibelinya, dibayarnya, ya, kita mendapatkannya itu adalah berupa valuta asing. Nah, terakhir ini. Dalam ekonomi Islam, prinsip yang terkait dengan devisa apa? Prinsip devisa dalam pandangan ekonomi Islam, pertama dilarang devisa dijadikan sebagai komoditas. Ya. Jadi tidak boleh kita menjadikan devisa atau dalam hal ini adalah valuta asing misalkan, jadikan komoditas. Komoditas itu artinya dijual belikan. Kalau ditukarkan boleh, tapi kalau dijual belikan di mana objeknya adalah uang, dalam hal ini adalah uang asing, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ada objek transaksinya itu adalah alat pembayaran berupa valuta asing. Yang boleh adalah valuta asing dijadikan sebagai alat pembayaran, bukan komoditas. Kemudian dilarang ihtikar. Ihtikar itu penimbunan. Ya. Ihtikar itu penimbunan. Jadi menimbun dengan misi spekulasi, dengan niat ingin mencari keuntungan dari penimbunan itu. Nah, itu ihtikar tidak boleh. Kemudian goror. Ya, goror itu artinya di situ ada ketidakpastian. Ya, dilarang kita bertransaksi dengan menggunakan devisa di mana di dalamnya terdapat goror. Ya, goror itu bisa dimaknai sebagai spekulasi, bisa dimaknai sebagai penimbunan, ya, ketidakpastian. Kalau penimbunan ihtikar, goror ketidakpastian. Kemudian maisir, perjudian, perjudian itu tidak boleh. Ada lagi selain ini tadlis, ya, penipuan. Nah, itu juga tidak boleh kita menggunakan devisa di mana terdapat keempat hal ini. Itu prinsip-prinsip umumnya.
Nah, terakhir saya ingin merekomendasikan apa yang saya jelaskan itu ada di buku saya, yaitu buku yang kedua ini. Ditulis oleh saya dan Diana Nurdiansah, diterbitkan oleh Grafindo Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diakses di toko buku online atau langsung ke penerbitnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan share atau berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.